Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Magelang, Bapak Joko Triharyanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Magelang dan anak-anak peserta Asesmen Nasional di SMA Negeri 3 Magelang. Izinkan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi Asesmen Nasional Literasi Matematika atau Numerik. Sebelum kita memulai mengenai materi numerik, kita perkenalan dulu dengan apa itu Asesmen Nasional. Asesmen Nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu yang pertama Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Materi literasi matematika numerik secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, geometri dan pengukuran. Yang kedua, aljabar. Yang ketiga, data dan ketidakpastian. Untuk geometri dan pengukuran dibagi menjadi bangun geometri yang berupa memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri dan menggunakan volume dan luas 5 segi N, kerucut, dan bola. Untuk aljabar terbagi menjadi 2 bagian, persamaan dan pertaksamaan, dan relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, yang masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk persamaan dan pertaksamaan dibagi menjadi menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat, sistem persamaan linier 2 atau 3 variabel. Untuk relasi dan fungsi dibagi menjadi memahami barisan aritmatika dan geometri, dan memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Untuk yang ketiga, tentang data dan ketidakpastian, dibagi menjadi 2, yaitu data dan representasinya. Kemudian kedua, ketidakpastian dan peluang, yang masing-masing memiliki bagian-bagiannya sendiri. Seperti data dan representasinya menjadi bagian menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data atau jangkauan, simpangan, dan variansi. Untuk ketidakpastian dan peluang dibagi menjadi memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Ada banyak contoh soal untuk numerasi atau numerik, namun akan saya tampilkan beberapa contoh. Kemudian ini adalah contoh tentang pembiasaan bernalar. Seorang desain eksterior akan membuat taman unik dengan memberi tanaman rumput khusus pada area seperti gambar yang diarsir di bawah. Panjang AB sama dengan BC sama dengan 30 meter, BE sama dengan EF, dan panjang AE sama dengan 50 meter. Jika biaya penanaman rumput khusus
Rp100.000 per meter persegi, maka biaya total yang diperlukan adalah, kita ingat dulu bahwa bentuk dari segitiga mempunyai bagian alas dan tinggi yang membantu kita menentukan luas dari segitiga. Pada gambar tersebut sudah disajikan dengan jelas bagian-bagiannya, dan bagian yang diarsir sudah terlihat dengan jelas. Maka luas dari arsiran tersebut adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikalikan 20 dikalikan 30 sama dengan 300 meter persegi, sehingga biayanya adalah 300 dikalikan Rp100.000, sehingga diperoleh Rp30 juta. Untuk contoh soal berikutnya mengenai AKM numerasi kelas 10, yaitu geometri dan pengukuran bangun geometri. Ini kompetensi yang diukur adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jembatan rangka batang ini memiliki beberapa tipe, dikarenakan banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk membuat jembatan rangka batang. Di antaranya sebagai berikut. Tipe Pratt truss. Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. Yang kedua, tipe Howe truss. Jembatan ini dikebalikan dari tipe Pratt, di mana elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima tekanan, sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. Tipe ketiga, tipe Warren truss. Jembatan rangka batang tipe Warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan atau compression dan bagian lainnya mengalami gaya tegangan atau tension. Berdasarkan ketiga tipe jembatan rangka baja tersebut, berikan kesimpulan tentang panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan sebuah sungai. Asumsi jarak antar dua titik tumpu jembatan pada gambar di bawah sama panjang dan tinggi jembatan sama tinggi. Sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut, semuanya dalam ukuran meter. Untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren, dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan sepanjang titik-titik meter. Bisa dilihat di situ ada 11 rangka baja, sehingga dibutuhkan 11 rangka baja, maka 11 dikalikan 5 meter menjadi 55 meter. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.